Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Terjadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Kenzo is girlfriend. Di Nusa Jaya Academy, sekolah bertaraf internasional yang menjadi sekolah elit favorit di kawasan Jakarta, di mana semua orang tua berlomba-lomba ingin menyekolahkan anaknya di sini. Namun itu tidak berlaku bagi orang yang dengan revenue pendapatan di bawah rata-rata. Dua siswa yang selalu menjadi perhatian, layaknya minyak dan air tidak pernah bersatu. Felicia Christian Cooper, gadis berwajah cantik, dengan mata tajam dan senyum menggoda, tapi meskipun penampilannya menawan, ekspresinya seringkali menunjukkan kesan tidak peduli atau bahkan arogan. Dia jarang memperlihatkan perhatian pada orang sekitar, lebih memilih untuk menjaga jarak. Julukan bad girl melekat padanya, satu-satunya siswa yang tak pernah mematuhi aturan yang dibuat oleh sekolah ini, bolos, tawuran, merokok, dan banyak hal negatif yang dilakukan oleh gadis cantik ini. Namun bukannya mendapat cacian, justru ia menjadi idola kaum Adam. Kepribadian itu berbanding terbalik dengan sosok yang bernama Kenzo Reynard Addison. Kenzo adalah pria tampan dan manis dengan segudang prestasi di sini, menjadi siswa berprestasi tidak pernah absen untuk mengikuti lomba akademik maupun non-akademik. Mengemban tugas menjadi ketua OSIS di tahun ini, jika Felicia adalah bad girl-nya Nusa Jaya, sedangkan Kenzo adalah tall boy-nya. Pagi hari di saat semua gerbang sudah ditutup rapat dan tidak ada akses untuk masuk ke NUSA Jaya. Karena bel masuk sudah berbunyi 10 menit yang lalu, gadis cantik dengan seragam yang cukup ketat dan press body ini melangkah santai di pinggiran pagar keliling. Sesekali meresap batang nikotin yang terselip di jemari lentiknya, asap keluar dari mulut dan hidungnya mengepul ke udara. Beruke sahasial. Siapa sih yang naruh batu di sini? Umpat Fali saat bokongnya menyentuh tanah dan berakhir di atas batu yang cukup besar dan sedikit roncing, membuatnya merengis ngilu. Gue, kenapa? Mau protes? Suara berat itu mengejutkan Feli dan spontan menoleh ke sumber suara. Kenzo yang tengah melakukan patroli untuk mencari para murid berandalan, termasuk Feli yang selalu datang terlambat. Ikut gue. Kenzo menarik kasar seragam Feli. Dengan langkah terseok-seok Feli mengikutinya. Gue bukan kucing, BNJST. Gue bisa jalan sendiri, bentaknya sinis, menghempaskan tangan Kenzo yang menarik seragamnya. Keduanya saling bertatapan dengan mata tajamnya, kilatan emosi jelas tergambar di sana. Lalu Feli berjalan mengikuti langkah Kenzo di depannya. Selain telat, seragam lo bawa rokok, hukuman lo berarti double, ujar Kenzo sembari melangkah menuju lapangan yang berada di tengah-tengah bangunan megah itu. Hormat ke bendera 1 jam, sisanya lo bersihin halaman belakang dan WC di seluruh NUSA Jaya, ujar Kenzo memberikan hukuman kepada Feli. What? Lo mau hukum gue? Pap jadiin gue babu, Kenzo? Teriak kesal Feli menatap tajam Kenzo di depannya. Terserah, kalau lo nggak mau, ini akan gue bakar bersama sampah-sampah di sana. Kenzo memainkan 2 bungkus rokok di tangannya yang ia ambil dari tas milik Feli. Lo arge. Jangan sentuh rokok gue, pawas. Kalau beneran lo bakar. Dengan erangan frustasi Feli melakukan hukumannya. Ingat, demi rokok di tangan Kenzo, bukan karena dia takut atau nurut dengan Kenzo dan peraturan sekolah ini. Semua hal itu tak luput dari perhatian setiap murid yang melewatinya. Berbagai ekspresi tergambar di wajah masing-masing. Tak banyak yang berdecak kagum, ada juga yang mencela dan mengejeknya dengan tatapan sinis. Terutama murid perempuan yang iri terhadap paras cantik milik Felicia ini. Dan hanya Feli, satu-satunya siswa yang bisa berinteraksi dengan Kenzo. Malam ini, Jakarta diguyur hujan cukup lebat, hingga jarak pandang sangat terbatas. Mobil mewah milik Kenzo berjalan dengan kecepatan tinggi.
Penyika kaca, atau sering disebut wiper tak henti-hentinya bergerak ke kanan dan kiri guna membersihkan kaca mobil itu. Keadaan jalanan yang cukup sepi membuat Kenzo semakin menginjak pedal gasnya dalam-dalam guna mempercepat laju kendaraannya hingga bisa segera sampai pada tujuan. Tanpa Kenzo sadari, tindakannya kali ini akan berakibat fatal. Tiba-tiba sebuah cahaya lampu menyoroti pandangan Kenzo hingga membuat Kenzo menyipitkan kedua matanya. Kilauan cahaya itu semakin mendekat dan berani menatap Kenzo. Terdengar suara klakson yang begitu nyaring, menandakan tanda bahaya yang akan mengancam. Brak, trek, bumem. Dua arah. Sebuah truk kontainer besar berhasil melahap mobil sport mewah milik Kenzo. Kecelakaan tak bisa dihindari lagi. Beberapa detik kemudian suara ledakan mengem keras dan disusul oleh kobaran api yang membara di tengah-tengah derasnya hujan. Syah, tolong! Kenzo berusaha merangkak keluar. Dari dalam mobil miliknya yang terjepit di bawah truk kontainer itu, Kenzo tak memperdulikan tubuhnya terasa remuk redam dan terdapat banyak luka-luka. Tolong! Teriaknya lagi. Ia berharap ada seseorang yang menolongnya, walaupun itu sangat mustahil karena tak ada seseorang atau kendaraan yang lewat di sini. Selain kondisi yang hujan lebat, jalanan ini termasuk kawasan sepi. Kenzo tak ada kekuatan lagi untuk keluar dari mobil ini, tenaganya sudah terkuras habis. Luka di tubuhnya banyak mengeluarkan darah sehingga ia terasa lemas. Ledakan demi ledakan terus berbunyi, kobaran api sudah melahap setengah truk kontainer itu. Kenzo menggeleng lemah frustasi. Ia pasrah jika memang takdirnya hanya sampai saat ini. Brak gograk. Oh, nggak apa-apa. Samar-samar Kenzo mendengar seseorang yang tengah berusaha menghancurkan mobilnya agar dirinya bisa keluar. Bertahan. Jangan mati dulu. Gue lagi berusaha buat selamatin lo. Suara itu semakin terdengar samar, namun tak asing baginya, hingga tubuhnya ditarik paksa oleh seseorang. Kenzo menatap sayu wajah seseorang yang tengah berusaha untuk menolongnya. Terlihat jelas saut wajah panik dari orang itu. Beberapa detik kemudian tubuh Kenzo sudah keluar, sempurna dan terpelanting jauh oleh ledakan itu. Jika telat dalam 1 detik saja Kenzo sudah benar-benar pindah alam. Terima kasih, ujar Kenzo terbata dan menarik sudut bibirnya tersenyum. Keesokan harinya, keadaan di rumah sakit begitu dihebohkan dengan banyak wartawan karena berita kecelakaan semalam yang melibatkan salah satu putra konglomerat di Indonesia, KINZ. Sosoknya tengah terbaring lemah di atas ranjang pesakitan, tubuh kekarnya banyak. Mengalami luka, namun beruntung luka itu tidak terlalu parah dan hanya memerlukan beberapa jahitan saja. Kenzo sudah sadar beberapa menit yang lalu, ingatannya pada sosok yang menolongnya tadi malam. Kenzo tidak salah melihatnya, kedua bola banyak, menelisik tunangan serba putih dan baung antiseptik yang menyengat. Di mana dia? Titahnya dingin kepada kedua bodyguard yang menjaganya. Tuan muda sudah sadar. Sebentar saya panggilkan tuan besar, dan Nyonya, ujar sang bodyguard itu membungkuk dengan perasaan bahagianya. Nggak perlu. Di mana dia? Tegasnya lagi. Maksud tuan muda, seseorang yang sudah menolong tuan. Tanya bodyguard di sebelahnya. Si empunya mengangguk. Dia berada di ruang operasi tuan karena tubuhnya mendapatkan luka bakar yang cukup serius. Keterangnya kepada sang tuan. Duarer. Kebakilatan petir menyambar di siang bolong. Tubuh Kenzo ambruk kembali, merasa tertampar dengan keadaan orang yang sudah menolongnya. Gue mau ke sana. Jangan halangi gue, Almas. Teriaknya memberontak. Maaf tuan, Anda baru saja siuman. Tuan tidak perlu khawatir. Tuan besar sudah memberikan pengobatan yang terbaik dan kompensasi untuk orang yang sudah menolong tuan. Kenzo memukul rahang sang bodyguard. Tak terima dengan ucapan yang keluar dari mulutnya. Bip bip bip. Suara EKG monitor pendeteksi jantung terdengar nyaring di setiap sudut ruangan ini.
Kedua bola mata Kenzo berkabut menatap sosok di depannya ini. Dengan tertatih Kenzo berjalan, mendekat ke arah ranjang. Tangannya gemetar terulur, menyentuh tubuhnya yang terlihat pucat dan beberapa alat yang terpasang di beberapa titik dan juga perban yang cukup lebar di bagian paha. Maaf dan terima kasih. Lirihnya dengan terbata-bata. Bening kristal berhasil lolos terjun ke bawah. Seharusnya lo nggak perlu melakukan ini demi gue yang notabene sering nyakitin lo. Seharusnya lo biarin gue mati, ikut terbakar bersama mobil itu. Seharusnya gue yang di sini, bukan lo. Seharusnya gue Felicia. Teriaknya penuh dengan penyesalan. Bahunya bergetar isakan. Tangis lolos di bibir seksi Kenzo. Ceka, berisik tau nggak? Nggak bisa apa lo biarin gue istirahat. Ucapnya lemah, perlahan kelopak matanya terbuka. Pemandangan pertama yang dilihatnya adalah sosok Kenzo yang tengah menangis berderai air mata. Feli terkekeh, lo jelek kalau nangis, nggak pantas tau nggak? Mana nih yang suka marah-marah, suka menghukum, bentak-bentak. Sambungannya, tangannya terulur melepas masker oksigen. Sejak hari itu, pandangan Kenzo berubah mengenai sosok Felicia yang terkenal dengan bad girl-nya. Kenzo tak menyangka Feli rela berkorban nyawa demi menyelamatkan nyawanya. Saat kecelakaan tragis itu, keduanya pun mulai dekat dan saling peduli satu sama lain. Hingga pada suatu malam, di mana mereka tengah berada di sebuah bukit yang indah, keduanya duduk bersebelahan memandang luas ke depan. Dari atas bukit, pemandangan malam perkotaan tampak seperti lautan cahaya yang tak berujung. Gedung-gedung tinggi menjulang, berkilauan dengan lampu kuning, putih, dan biru, menciptakan pola yang menyerupai bintang-bintang buatan manusia. Jalanan terlihat seperti garis-garis bercahaya yang membelah kota dengan kendaraan yang melintas bagai kunang-kunang yang tak henti bergerak. Angin malam yang sejuk menyentuh wajah, membawa aroma dedaunan dan sedikit jejak udara kota. Suara hiruk-pikuk dari kejauhan klakson mobil, gemuruh kereta, dan dengung aktivitas manusia terasa lembut dan jauh, seperti latar musik yang tak pernah berhenti. Tangan kekar Kenzo perlahan meraih jemari lentik Felicia dengan hati yang berdebar. Ia menggenggamnya. Felicia pun menoleh dan tersenyum. File, mungkin ini karma untuk gue, karena dulu gue pernah bilang, jika gue gak akan pernah jatuh cinta sama cewek urakan kayak lo. Tapi Tuhan baik, karena jika doa gue terkabul, gue gak akan duduk berdua sama lo di sini dan merasakan jatuh cinta sama lo untuk yang pertama dan terakhir. Feli terkekeh, wajahnya bersemu merah, menandakan dia salah tingkah, walau penampilan gue urakan dan berandalan. Tapi hati lo baik dan lo sempurna. I love you Felicia. I love you more Kenzo. Mereka tertawa. Bahagia di atas sana, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Jodoh, maut, dan rezeki sudah ada yang mengaturnya termasuk jalannya. Cerita kisah cinta antar Feli dan Kenzo selesai.